Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Dina Ngrani, NPM 2208260224. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mind mapping saya, yaitu pada blok growth and development ataupun blok tumbuh kembang. Nah, di sini saya mengambil judul gizi buruk. Baiklah, ini adalah mind mapping saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari gizi buruk. Nah, untuk definisi dari gizi buruk adalah kondisi kekurangan zat gizi ataupun energi, protein, mikronutrien yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, untuk faktor risikonya adalah usia anak yang kurang dari 5 tahun, yaitu keluarga yang miskin, atau yang tidak mampu, kemudian lingkungan dengan sanitasi yang sangat buruk, dan ibu dengan gizi buruk. Nah, untuk penyebabnya sendiri adalah asupan makanan yang tidak adekuat atau tidak cukupnya asupan makanan, ya, kemudian ada penyakit infeksi meliputi diare, TBC, dan HIV. Kemudian adanya kemiskinan dan ketahanan pangan yang buruk, sehingga anak tersebut tidak dapat mencukupi protein, energi yang dibutuhkan. Kemudian adanya kurangnya ASI eksklusif dan sanitasi dan higienitas yang buruk. Nah, untuk gejala klinis dari gizi buruk ini sendiri, yaitu sebelum saya menjelaskan gejala klinisnya, jadi ada klasifikasi dari gizi buruk ini. Nah, terbagi atas 3. Yang pertama yaitu marasmus, yaitu kekurangan energi dan protein yang sangat parah. Nah, kemudian ada kwashiorkor, yaitu kekurangan protein dengan asupan energi yang relatif cukup. Jadi dia hanya kekurangan protein. Kemudian yang ketiga, ada gabungan antara keduanya, yaitu marasmi kwashiorkor. Ini adalah kombinasi antara marasmus dan kwashiorkor. Jadi dia kekurangan energi dan protein yang sangat parah. Nah, ini ada gambar yang di sebelah kiri ini, yaitu dia terkena marasmus, yang ini adalah kwashiorkor, dan yang di tengah adalah campuran atau marasmi kwashiorkor. Nah, untuk gejala klinisnya itu yaitu marasmus sangat kurus, wajahnya yang tampak tua, kemudian kulit keriput dan otot-ototnya yang mengecil. Kemudian untuk kwashiorkor adanya edem, yaitu wajah yang membulat, rambut yang mudah rontok atau rambut jagung, kemudian adanya hepatomegali. Nah, kemudian pertumbuhan terhambat ataupun stunting, atau bahasa awamnya adalah perawakan pendek, kemudian lemas dan mudah sakit. Nah, untuk diagnosis gizi buruk ini ada antropometri, yaitu berat badan per umur, tinggi badan per umur, kemudian ada berat badan per tinggi badan, dan ada lila atau lingkar lengan atas. Kemudian di sini saya akan menampilkan tabel kriteria status gizi anak dan ibu hamil. Nah, di sini ada untuk BB per U atau berat badan per umur, normalnya itu Z-score itu adalah -2 sampai dengan +2. Kalau underweight atau gizi kurang itu Z-score-nya kurang dari -2. Severely underweight atau gizi sangat buruk itu di bawah dari -3. Sedangkan untuk tinggi badan per umur normalnya adalah Z-score-nya -2 sampai dengan +2. Sedangkan stunting atau pendek itu dari kurang dari 2. Sedangkan severe stunting atau sangat pendek yaitu kurang dari -3. Nah, untuk berat badan per tinggi badan normalnya adalah -2 sampai dengan +2. Wasting ataupun kurus adalah -2. Severe wasting atau sangat kurus -3. Overweight di atas +2 dan obesitas adalah lebih dari +3. Nah, untuk lila atau lingkar lengan atas anak 6 sampai 59 bulan, Z-score-nya ada normalnya lebih dari 12,5 cm, gizi kurangnya 11,5 sampai dengan kurang dari 12,5 cm, sedangkan gizi buruk atau SEM kurang dari 11,5 cm. Sedangkan lingkar lengan atas pada ibu hamil yang risiko KEK atau kekurangan gizi adalah
kurang dari 23,5 cm. Nah, ini dia indeks WHO tadi, Z-score-nya. Kemudian ada pemeriksaan lab, yaitu albumin rendah pada tipe kwashiorkor. Nah, untuk tata laksananya, ada tata laksana dari WHO yaitu 10 langkah. Yang pertama adalah mengatasi hipoglikemia, mengatasi hipotermia, mengatasi dehidrasi, kemudian adanya koreksi gangguan elektrolit, pengobatan infeksi, pemberian mikronutrien, memulai pemberian makan secara hati-hati, kemudian adanya meningkatkan pemberian makan secara bertahap, dan stimulasi sensorik. Kemudian yang terakhir adalah persiapan pulang dan jangan lupa di follow up. Nah, untuk komplikasi dan prognosisnya, prognosis baik jika terdiagnosis dini dan mendapat terapi sesuai pedoman dari WHO, yaitu rehabilitasi gizi dan pengobatan infeksi. Nah, prognosisnya buruk jika ada komplikasi infeksi berat, contohnya seperti sepsis dan pneumonia, dan hipoglikemia atau hipotermia yang tidak tertangani, dan disertai penyakit kronis, contohnya adalah HIV dan TBC. Nah, untuk dampak jangka panjang atau komplikasi dari gizi buruk ini, ada stunting yang permanen atau tidak bisa disembuhkan lagi, kemudian adanya gangguan fungsi kognitif dan kecerdasan yang menurun, dan risiko penyakit tidak menular di masa depan, contohnya dia akan mengalami obesitas dan diabetes. Baiklah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf, dan untuk ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen dokter pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.